Masih membahas terkait polisi larang sepeda listrik di jalan protokol. Saya kembali ke Pak Komandan. Pak Komandan, kemudian pertanyaan saya yang sempat tadi terpending bahwa bunyi aturan dari Kementerian Perhubungan nomor 44 dan 45 tahun 2020 seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita melihat dari peraturan, jadi peraturan ini dalam Permen Hub 44 itu di mana sepeda motor listrik ini melalui tahapan uji. Nah, tahapan uji tipe ini yang atau kita kenal dengan SUT ini tadi, dia akan menerbitkan SRUT nantinya. Nah, dari terbitnya RSUT itu menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji untuk dapat diregistrasi. Nah, setelah itu bisa dibawa ke Samsat untuk diregistrasi sehingga keluar STNK dan TNKB-nya. Tentu saja dia sudah melakukan pembayaran BPNKB, sudah melakukan pembayaran SWD KRLJ untuk keselamatan asuransi. Kemudian juga termasuk di dalamnya PNBP. Nah, kalau kita melihat di Permen Hub 44 ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Perpres 55/2019, di mana keinginan daripada Presiden dalam Perpres tersebut dalam tempo guna untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan selama 12 bulan seluruh kendaraan ini tadi harus melalui uji tipe untuk dilakukan registrasi. Nah, berbeda dengan Permen Hub 45, di mana Permen Hub 45 ini menjadikan otopet, kemudian overboard, terus kemudian sepeda listrik, kemudian Uniwell itu sebagai alat transportasi. Nah, ini yang akan sangat-sangat kontradiktif ketika alat transportasi ini tuh adalah berawal dari mainan. Nah, ini kan sebenarnya dulunya kan mainan di taman, tempat rekreasi, kemudian ditransfer ke jalan raya. Nah, ketika proses pentransferan ke jalan raya ini sehingga membuat para pendayung sepeda ini seolah-olah berubah menjadi konversi tenaga manusia menjadi tenaga motor. Nah, sehingga ada suatu hal yang memang cukup fenomenal saat ini adalah ketika kita memberikan sepeda dayung dengan anak dengan sistem zonasi sekolah saat ini yang sangat mempermudah mereka dekat ke sekolah, ternyata digunakan dengan sepeda listrik ini tadi justru kalau saya melihat itu tidak sangat efektif dan itu justru akan membahayakan pada anak-anak kita. Nah, kita kembali lagi kepada Permen Hub 45. Permen Hub 45 ini yang memang saya kritisi itu hanya di masalah sepeda listrik dengan Permen Hub 44 itu terkait dengan sepeda motor listrik. Karena kalau saya perhatikan otopet, terus kemudian overboard, kemudian Uniwell, ini kita bisa menyatakan bahwa itu adalah tempat-tempat yang mereka biasa mainkan tuh bukan di jalan raya. Nah, ketika sepeda listrik ini disampaikan di dalam Permen 45, apabila tidak ada jalur tertentu untuk sepeda, boleh dengan menggunakan trotoar dengan menjaga keselamatan dari pejalan kaki. Nah, inilah yang akhirnya menjadi suatu permasalahan. Nah, juga sama yang lainnya. Maka di beberapa kota mungkin kita bisa melihat berita seperti di Jakarta ada otopet yang menabrak pejalan kaki, kemudian seperti di Jogja juga Sultan juga melarang penggunaan otopet di jalan raya. Nah, ini kita melihat bahwa fenomena ini menuntut untuk kita itu segera merespon bagaimana sebenarnya antara Permen Hub 45 dan Permen Hub 44 ini masih bisa diakomodir tapi dikembalikan atau didudukkan pada tempatnya. Sehingga dengan proses duduk dan menempatkannya tadi tidak terjadinya ambigu antara sepeda listrik dengan sepeda motor listrik. Nah, yang paling sangat saya juga sampaikan bahwa dari kedua peraturan ini karena terbitnya secara bersamaan, saya berharap adanya pengawasan terhadap sepeda listrik. Nah, karena pada saat ini kita perhatikan awalnya sepeda listrik itu mungkin hanya sebuah motor kecil yang ditempelkan di sepeda, kemudian berubah, sekarang kita lihat sudah mulai besar dan sudah mulai menyerupai kendaraan matic. Nah, dan saya sudah melihat di beberapa toko-toko online itu bentuknya sudah 95% sangat mirip dengan kendaraan-kendaraan yang lulus uji tipe yang bisa dapat diregistrasi. Artinya
dengan hanya mengandalkan sebuah variasi dayung yang diletakkan di sisi kanan dan kiri dari sepeda motor, maka seseorang itu dikatakan bebas dari registrasi. Bebas dari registrasi otomatis akan menghilangkan juga, selain daripada keselamatan tadi, akan menghilangkan daripada kehadiran negara dalam mengawasi alat transportasi yang masuk ke Indonesia. Akan membuat kita merasa bahwa transportasi ini seolah-olah memiliki kebebasan tanpa adanya regulasi melalui apa dia, sehingga dia bisa dijadikan kendaraan yang berkeselamatan yang tidak akan membahayakan rakyat. Nah, inilah yang saya sampaikan, kalau bisa sepeda-sepeda listrik ini juga harus diregulasi. Siapa yang menerbitkan, melalui proses apa untuk distandarisasi. Nah, kemarin saya juga ada menangkap ada sebuah sepeda yang justru menggunakan SNI sepeda dayung. Okay. Nah, jadi ketika saya melihat kendaraan tersebut, saya foto dan saya lihat di situ SNI-nya 1049/2008 itu setelah saya cek di SNI-nya, itu SNI sepeda dayung tapi digunakan di sepeda motor listrik. Jadi seolah-olah dia ingin membohongi rakyat, atau istilahnya itu menggunakan kelihatan benar-benar ini, sehingga saya berani kemarin dengan ancaman di pasal 277. Kenapa? Karena dari niatnya atau mensreanya sudah terlihat bahwa penjual ini atau pemprodusen utamanya sudah niat ingin mencelakai, karena dengan memalsukan SNI berarti dia sudah menipu rakyat, sudah memanipulasi rakyat sehingga itu kendaraan seolah-olah aman. Dan fatalnya ketika saya lihat juga di salah satu penjualan online itu, bahkan dengan beraninya dalam chatnya tadi saya katakan boleh digunakan di jalan, tapi hati-hati agar menghindari dari pemeriksaan polisi. Sehingga ini menjadi sebuah tuntutan juga kepada penjual atau media yang menjadi market tadi untuk mengedit kata-kata seperti ini, sehingga tidak mengakibatkan rakyat kita merasa dicelakai, merasa dibohongi. Setelah terjadi, baru nanti akan bertanya siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, dan dimulailah proses lempar-melempar. Nah, inilah yang kita tidak inginkan, sehingga kita harus bergerak cepat untuk mendudukkan antara Permen Hub 44 dan 45 ini. Oke, jadi Pak, Anda lebih fokus ke marketnya atau usernya, Pak? Usernya. Karena kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan ini harus dua. Kita harus selesaikan penghentian penjualannya dulu, karena kita perlu adanya regulasi yang tepat dan benar. Kemudian kita harus mengedukasi, karena sudah banyak yang terlanjur beli, maka kita tempatkan dia ke tempatnya yang bukan ke jalan raya. Sehingga kita harus menggunakan pola ini seperti win-win solution untuk saat ini, sambil kita menunggu regulasi mana yang tepat untuk keberadaan daripada sepeda ini. Dan yang paling penting yang sangat saya inginkan adalah adalah harus tidak sama sekali mirip dengan kendaraan listrik. Sekarang itu 90%. Nah, harapan saya kembali seperti dulu, jadi hanya seperti motor saja, sehingga orang tahu itu sepeda listrik yang hanya bisa digunakan di jalan tertentu, bukan untuk transportasi di jalan. Oke, saya ke Ibu Ati. Ibu Ati, bagaimana pandangan Anda kemudian, karena ini untuk sepeda listrik bebas diperjualbelikan begitu dengan berbagai macam modifikasi. Bagaimana catatan Anda selaku pengamat transportasi? Silakan. Kalau kita lihat kan yang namanya sepeda itu kan memang booming kan. Ada beberapa komunitas-komunitas yang sekarang terbentuk komunitas sepeda. Tapi perlu diingat bahwa komunitas sepeda sini bukan komunitas sepeda listrik. Mungkin melihat dari hal tersebut, karena kan kalau sepeda itu pasti kalau cuma manual itu kan jarak tempuhnya tidak jauh. Pasti tenaga manusia itu kan capek. Mungkin dari itulah akhirnya timbul ide bagaimana kemudian membuat sepeda listrik yang mana bisa manual dikombinasi dengan manual dan listriknya. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur kita yang belum ada. Contoh saja, tidak usah jauh, tidak usah sepeda listrik. Untuk jalur pesepeda saja, untuk kota Makassar itu sulit kita cari di mana coba. Sementara kita komparasi misalnya di Jogja itu ada memang khusus untuk yang namanya jalur sepeda.
Bahkan beberapa misalnya di stopan di traffic light itu prioritas yang namanya ada jalur sepeda. Kita memberikan prioritas juga untuk sepeda. Sekarang bagaimana dengan kondisi Kota Makassar? Apakah sudah siap menerima itu? Kemudian kita kembali lagi ke payung hukum. Payung hukum yang mengatur tentang sepeda listrik yang berbeda dengan sepeda motor listrik. Nah, otomatis kan kepolisian ini perlu membackup apa yang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, makanya tadi yang disampaikan Pak Kasat itu, beliau sebelum terjadi booming, maka mereka meminimalisir yang namanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Dan juga kita perlu ingat loh, di jalan raya itu saja untuk jalur-jalur sepeda, jalur-jalur kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu kan ada tersendiri. Jadi kalau alat angkut untuk saya itu sebaiknya tetap kita ambil namanya transportasi publik itu ya bus kayak seperti itu. Kalau saya lebih ke sana. Nah, kalau misalnya ada sepeda listrik dan kemudian mereka ke jalan terjadi traffic, nah itu kan berarti mereka tidak memikirkan yang namanya keamanan. Ya ingat ya, sekali lagi bahwa keamanan dan kenyamanan pasti tidak nyaman lah kalau mereka misalnya di pengguna sepeda listrik itu tidak menggunakan helm. Kalau kita lihat tadi ya gambaran-gambaran di Kota Makassar itu mereka tidak menggunakan helm, bahkan ada yang munculnya sampai beberapa. Yang khawatirnya nanti mereka jadi mengangkut barang. Nah itu bisa terjadi kalau misalnya tidak di stop dari sekarang. Nah kalau kita melihat fenomena ini misalnya sepeda kalau memang mau digunakan sepeda listrik bisa kan di kampus, di wilayah kampus misalnya. Kalau di Jogja misalnya UGM itu memang ada tempat park and ride untuk sepeda-sepeda manual ya. Nah itu bisa kita gunakan di sana. Kemudian bisa juga kita menggunakan misalnya kawasan wisata tadi sudah disampaikan. Di sini kan banyak tuh objek wisata, kenapa tidak kan? Kemudian di lingkungan perumahan, saja perumahan di sana kan luas ya banyak. Jadi tadi itu bisa digunakan di sana. Jadi kembali lagi bagaimana mengedukasi dari pembeli user ini bahwa penggunaan sepeda listrik ini ada batasan-batasan tertentu. Apakah itu sudah sampai kepada user? Nah, jangan sampai sekali lagi bahwa mereka yang menjual sepeda listrik ini tidak sama sekali menyampaikan hal tersebut. Dan juga para orang tua di sini perlu diedukasi. Jadi memang perlu sosialisasi, perlu edukasi supaya penggunaan sepeda listrik ini tepat sasaran. Jangan sampai terjadi di stop tadi sama Pak Kasat ya, di stop karena ternyata melanggar aturan yang membingungkan juga. Aturan mana sih yang kita mau pakai bisa untuk menghilang gitu loh. Misalnya anak-anak di bawah umur yang menggunakan 12 tahun terjadi kecelakaan, dan bisa terjadi kecelakaan karena kalau menggunakan listrik itu bisa 40 km per jam. Coba dipikir. Bukan padahal itu aturannya 25 km per jam. Memang di tahun 2020 dulu saya juga termasuk ya jadi narasumber tentang bagaimana sih kendaraan listrik ini, itu kan pernah kita bahas, tetapi ini di mobil. Makanya ternyata seiring berjalan waktu ada lagi sepeda menjadi sepeda listrik yang orang menganggap bahwa ini sepeda motor listrik. Jadi sekali lagi infrastruktur perlu dulu untuk dibenahi dan harus ada payung hukumnya supaya tidak melanggar. Dan kalau mau angkutan maka pakailah transportasi publik, itu dari sisi transportasi. Karena kalau kita pakai transportasi publik misalnya itu lebih aman karena ada aturan-aturannya baik untuk jalurnya maupun tipe-tipe kendaraannya. Tapi kalau sepeda listrik kan tidak ada. Jadi saya sekali lagi mensupport bahwa apa yang dilakukan oleh Kasat Lantas Kota Makassar itu sebenarnya bagus. Walaupun saja disampaikan teman-teman dijawab kenapa sih mesti dilarang, itu kayaknya Makassar aja yang melarang yang namanya penggunaan sepeda listrik. Pak Kasat benar nih. Iya karena terjadi kecelakaan. Jadi saya menyampaikan bahwa ada hal-hal yang di luar yang diketahui oleh orang luar ya. Kepatuhan terhadap lalu lintas itu untuk Kota Makassar sebagian itu masih kurang Pak, benar ini dibanding dengan di daerah lain yang menganggap bahwa ada pelarangan di Kota Makassar, sementara di kota kita enggak. Seperti itu ya. Jadi kembali kepatuhan juga lalu lintas. Jadi pada intinya adalah payung hukum dan juga infrastrukturnya. Itu yang sangat penting. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.